Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan akuntansi rekonstruksi dalam pengerjaan. Oke, langsung saja. Barang milik negara dalam neraca itu ada aset lancar, persediaan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua itu ada aset tetap, aset berwujud yang mempunyai masa manfaat itu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, dan biasanya digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti gedung, bangunan, jalan, dan irigasi, dan konstruksi dalam pengerjaan seperti misalkan pengerjaan pembangunan jembatan atau perbaikan jalan agar kegiatan pemerintah atau masyarakat itu berjalan dengan lancar. Dan yang kedua itu ada nih ya, slide selanjutnya ini ada akuntansi rekonstruksi dalam pengerjaan. Nah, yang dimana ini yang bagian sebelah kanan pengakuan KDP itu sebelah kanan, manfaat ekonomi di masa yang akan datang, biaya perolehan dapat diukur secara andal pasti dalam proses pengerjaan. KDP sendiri merupakan singkatan dari pengakuan konstruksi dalam pengerjaan, suatu benda yang berwujud yang harus diakui secara konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan memiliki bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dan akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Dan yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan operasional pemerintah atau masyarakat oleh masyarakat dalam jangka panjang, dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Dan yang kedua itu yang bagian bawahnya itu ada pengukuran biaya konstruksi. Itu ada dua secara swakola, yaitu secara langsung, secara tidak langsung, biaya lain secara khusus sehubung rekonstruksi. Jadi sama rekonstruksi itu ada biaya langsungnya gitu. Yang kedua itu secara kontrak termin. Nah, termin di sini penjelasannya termin itu jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak, baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Jadi di pemberi kerja ya. Jadi di sini tuh secara kontrak termin setelah pembayaran kewajiban yang harus dibayar secara klaim kepada kontraktor. Jadi dibayarnya itu bisa di awal dan bisa juga di akhir. Berbeda dengan swakola. Kalau swakola itu langsung, ketika membutuhkan itu langsung dibayar gitu. Dan yang samping kirinya itu ada kontrak konstruksi, adalah peringkatan yang dilakukan secara khusus untuk rekonstruksi suatu aset. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pengerjaan. Aset-aset yang sedang dalam pengerjaan seperti konstruksi dalam pengerjaan mencangkup tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset lainnya dalam proses perolehannya, dan pembangunan membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Itu. Dan yang ke atasnya itu ada cangkupan kontrak seperti yang kita ketahui ya, di atasnya itu merupakan proses-prosesnya gitu. Kontrak jasa perencanaan. Jadi kita mau mengontrak jasa apa nih, kita rencanakan dulu sebelum melaksanakan pembangunan. Kontrak perolehan konstruksi aset itu seperti biasa. Dan kedua, kontrak jasa pengawasan. Jadi selama pembangunan itu ada jasa yang mengawasi selama pembangunan itu terjadi gitu, kayak misalkan pembangunan suatu jalan, jadi ada yang mengawasi gitu si pengerjaannya tuh. Dan yang terakhir, kontrak restorasi atau lingkungan. Jadi dilihat dulu nih lingkungannya, apakah lingkungan ini sesuai untuk dilakukan pembangunan atau tidak. Menurut saya seperti itu. Dan yang terakhir ada akuntansi KDP pengungkapan. Yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian, nilai kontrak dan sumber biayanya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, yang uang muka kerja yang diberikan, dan yang terakhir retensi. Terima kasih. Dan ini sumbernya.